saya bicara, cukup. Anda pindahkan urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin Pernyataan di depan sidang dicap orang nggak baik. Anda ini yang mempidanakan kita, itu pasien dipidanakan. Anda ini melakukan kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit. Anda yang mempidanakan. Jadi saya berhak untuk membela diri karena saya yang akan penjara, bukan Anda. Hal ini sama sekali tidak terkait dengan persoalan politik ataupun berbagai macam kepentingan yang tidak terkait dengan isu kesehatan. Dan saya pun ingin menegaskan bahwa ini adalah domain ranah pemerintah Kota Bogor sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Anda masih percaya dengan ucapan Dr. Bima Arya barusan bahwa penanganan Habib Rizik di Rumah Sakit Umi itu tidak terkait dengan politik, tidak ada tekanan politik dari siapapun, semata-mata isu kesehatan. Pertanyaannya, kita apa benar ucapan Bima Arya bisa dipercaya? Kita cek ya. Pendidikan itu adalah subsistem dari politik, bagian dari sistem politik ya. Tanpa ada keputusan politik tidak ada anggaran untuk pendidikan, bukan? Kesehatan itu subsistem dari politik. Perhubungan subsistem dari politik. Jadi tidak mungkin isu kesehatan itu terkait, terpisah ya, terbebas dari tindakan politik dan nuansa politik. Iya nggak? Apalagi ini yang ditangani, yang dihadapi seorang Habib Rizik. Habib Rizik ini menjadi target dan buruan utama secara politik oleh pemerintah kan. 3,5 tahun tidak bisa pulang dari Arab Saudi. Terus kemudian ketika pulang dengan usaha sendiri tanpa bantuan pemerintah ya, dan dimuliakan dia di Arab Saudi. Dan 3 negara yang menawarkan warga negara permanen yang selama-lamanya untuk Habib Rizik, satu Arab Saudi, Malaysia, dan Turki. 3-tiganya menawarkan untuk Habib Rizik menjadi warga negara mereka, dan Habib Rizik tidak mau. Itu artinya apa? Ini manusia yang bukan seperti biasa, penuh dengan kepentingan politik ya, sehingga negara-negara itu turut tangan untuk membantu perlindungan politik terhadap Habib Rizik, yaitu Arab Saudi, Malaysia, dan Turki. Sementara Indonesia, negerinya sendiri, tidak memberikan perlindungan, malah dia diburu. Waktu sebagai saksi, masih sebagai saksi, dia diburu saat mau pengajian. Dan diburu toh, dikejar kan. Statusnya sebagai saksi, bukan terdakwa waktu itu. Dan dikawal oleh 6 laskar Front Pembela Islam, dan dibunuh 6 laskar itu. Coba. Jadi perspektif inilah yang harusnya dilihat oleh Pak Bima Arya. Siapa Habib Rizik itu? Dan sekarang dia berobat ke Rumah Sakit Umi, bukan melalui dokter pemerintah, tapi dokter-dokter Mercy yang dia percaya. Jadi syarat kepentingan politik tinggi sekali. Jadi nggak mungkin isu kesehatan itu dilepaskan dari politik. Kita nggak tahu komunikasi per telepon Bima Arya dengan tokoh-tokoh politik di pusat pemerintahan misalnya kan. Kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa ini isu, kata yang kita tahu adalah statement seorang politisi bernama Bima Arya bahwa penanganan Habib Rizik soal COVID yang di Rumah Sakit Umi Bogor itu betul-betul hanya persoalan domain politik, ranah kesehatan, bukan, tidak terkait dengan isu politik. Dan
untuk tujuan melindungi warga negara Bogor. Jadi apakah masih bisa dipercaya ucapan bahwa penanganan isu Habib Rizik dalam konteks kesehatan ini tidak terkait sama sekali dengan isu politik? Kalau menurut saya secara umum, setiap ucapan politisi, siapapun ucapan politisi itu dan dimanapun, harus dicurigai sebagai tidak bisa dipercaya sampai dia membuktikan secara faktual, secara nyata ucapannya sama dengan tindakannya. Apalagi kalau dalam perspektif sosiolog Amerika, Talcott Parsons mengatakan politik itu bukan semata-mata yang ditunjukkan oleh demonstrasi-demonstrasi di jalan, tapi politik adalah kehendak-kehendak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kata Talcott Parsons. Jadi kehidupan kita semuanya dilindungi oleh suasana dan aroma yang bercorak politik karena kita ingin mencapai kehidupan yang lebih baik. Pak Bima Arya waktu datang ke ruang sidang sebagai saksi diperlakukan dengan sangat mulia, ya kan? Tetapi ketika Habib Rizik itu juga diburu oleh isu kerumunan, isu kesehatan dan menjadi saksi, itu diperlakukan dengan seperti hewan buruan, dikejar oleh orang-orang di jalan tol sejak dari Megamendung ya, dan kemudian dibunuh 6 pengawalnya. Mungkin targetnya pembunuhan politik adalah Habib Rizik, karena menurut para ahli itulah percobaan pembunuhan yang ke-14 katanya gitu. Jadi sadar sejak awal isu kesehatan ini syarat oleh politik. Kok Pak Bima Arya nggak melihat perspektif itu? Dari segi ini saya melihat Pak Bima Arya kehilangan perspektif ketika menghadapi seorang ulama besar, ulama pejuang, Habib Rizik Syihab atau Ad-Doktor Muhammad Habib Rizik Syihab. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat witir dulu ya, 3 rakaat.